Assalamualaikum. Kali ini kita buat menu jualan yang modalnya super kecil, rasanya enak banget, dijamin dijual di bazar Ramadan, insya Allah laris manis. Dengan harga jual 2 ribuan, untungnya udah lumayan banget. Seperti resep yang pertama ini, puding kopi fla coklat. Siapkan 1 saset Nutrijel rasa coklat kemasan 20 gram. Ini aku beli dengan harga Rp3.000. Lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk dulu sampai tercampur rata. Tambahkan 600 ml air, tuang sedikit dulu kemudian diaduk. Tujuannya supaya Nutrijel coklatnya ini cepat larutnya ya, supaya nggak menggumpal-gumpal. Kalau sudah tercampur rata semua Nutrijelnya seperti ini dan sudah larut, tuang semua airnya. Aduk rata kembali, kemudian masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, tuang ke dalam wadah. Biarkan sampai padat. Sambil menunggu padat, sekarang kita buat untuk puding kopinya. Siapkan 1 saset agar plain kemasan 7 gram. Masukkan 3 saset luwak white coffee. Aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kaleng creamer kental manis putih atau setara dengan 480 gram. Siapkan 1200 ml air, kemudian masukkan ke dalam kaleng. Ini tujuannya supaya sisa creamer kental manis putihnya itu nggak mubazir ya, karena kan masih ada sisa di dalam kalengnya. Sambil kita aduk-aduk kalengnya, kemudian masukkan ke dalam panci. Tuang semua sisa airnya sampai selesai. Aduk sampai tercampur rata. Ini karena pancinya kekecilan, jadi aku pindahkan ke dalam panci yang lebih besar. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, sampai semua bahannya larut. Kemudian masak sampai mendidih sambil terus diaduk. Kenapa harus sambil terus diaduk? Supaya bagian bawahnya nggak gosong ya, karena ada creamer kental manisnya. Nah, sudah mendidih seperti ini, matikan dulu api kompornya. Kemudian kita tunggu dulu sampai hangat. Sambil menunggu hangat, potong jeli coklatnya yang sudah padat. Kita potong kotak-kotak aja kecil-kecil seperti ini. Siapkan cup puding cantik. Ini cupnya jenis belimbing seperti ini, ada garis-garisnya gitu. Ini ukurannya sekitar 75 ml dan di resep kali ini kita siapkan sebanyak 40 cup. Susun 40 cup di atas meja, kemudian masukkan potongan jelly. Ini kita masukkan kurang lebih setengah sendok makan dulu, sampai semua cupnya terisi dengan potongan jelly. Pastikan sama rata. Kemudian masukkan adonan kopi yang sudah hangat, tuang ke dalam cup. Pastikan adonan kopinya hangat, cenderung dingin ya, jangan terlalu panas. Kalau panas nanti jeli coklatnya bisa meleleh. Nah, ini kita tuang semuanya sama rata ke 40 cupnya. Kemudian aduk-aduk supaya potongan jelinya bisa terlihat dari samping. Biarkan sampai padat. Sambil menunggu padat, sekarang kita buat untuk bahan flanya. Siapkan 5 saset kental manis coklat. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena sebagai pengentalnya. Supaya nanti warnanya coklat, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Kemudian masukkan 500 ml air. Aduk sampai tercampur rata, pastikan semua bahannya larut. Semua bahan sudah larut seperti ini, tepung maizenanya pun sudah larut ya. Langsung aja masak sampai mendidih sambil terus diaduk.
Sudah mendidih seperti ini, matikan kompornya, kemudian biarkan dulu sampai hangat. Vla coklat sudah hangat cenderung dingin, langsung aja tuang di atas puding. Kita masukkan kurang lebih setengah cantong kecil aja dulu, sampai semua cupnya terlapisi dengan vla. Jadi tuangnya sedikit demi sedikit dulu aja sampai vla coklatnya memenuhi 40 cup. Misalnya lebih, dituang lagi aja vla mana yang kurang. Biarkan dulu sampai dingin. Setelah dingin, tutup menggunakan tutup cup seperti ini. Ini aku beli dengan harga Rp3.000, isinya 50 piece. Teman-teman bisa beli di toko bahan kue atau di toko plastik. Langsung aja tutup cupnya. Untuk jualan jangan lupa sediakan sendok plastik kecil seperti ini. Ini aku beli dengan harga Rp6.000, isinya 100 piece. Sendok plastik ini bisa teman-teman tempelin di atas cupnya, atau bisa terpisah aja seperti ini. Jadi nanti anak-anak bisa ambil sendiri sendoknya. Nah, secara tampilan pudingnya menarik banget ya. Dan ini langsung aja aku coba. Nah, ini vla coklatnya benar-benar lumer banget ya. Dan untuk pudingnya sendiri enggak lembek sama sekali, cukup padat, dan rasanya pun Masya Allah super duper enak banget, manis, lembut, kemudian ada sensasi kopinya itu bikin seger banget. Apalagi kalau dimasukin di dalam kulkas ya, ini makin seger lagi, enak banget pokoknya. Dari modal kurang lebih Rp44.100 jadi 40 cup, modal per cupnya jatuh di Rp1.102. Kita bisa jual 2 ribuan aja udah untung banget, atau jual sesuaikan dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Resep kedua super enak dan cantik dan minim pesaing, puding coklat pelangi. Siapkan 1 bungkus agar plain kemasan 7 gram, masukkan ke dalam panci. Campurkan dengan 1 saset Nutrijel rasa leci kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya jangan digunakan ya, kita skip aja. Masukkan 200 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan 1400 ml air, kemudian aduk rata kembali. Sudah tercampur rata seperti ini, masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian ambil 150 ml larutan agar. Taruh dalam suatu mangkuk, kemudian tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan merah, aduk sampai tercampur rata. Ambil lagi 150 ml larutan agar. Taruh dalam suatu mangkuk, kemudian tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning, aduk sampai tercampur rata. Ambil 150 ml larutan agar, kemudian masukkan ke dalam suatu mangkuk, tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan biru, aduk sampai tercampur rata. Ambil lagi 150 ml larutan agar, taruh di satu mangkuk, kemudian tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan hijau, aduk sampai tercampur rata. Ambil lagi 150 ml larutan agar, masukkan ke dalam suatu mangkuk, kemudian tambahkan kurang lebih 3 tetes pewarna makanan ungu, aduk sampai tercampur rata. Untuk sisa larutan agarnya yang sebanyak 650 ml ini, kita tambahkan 2 saset kental manis putih, aduk sampai tercampur rata. Siapkan cup puding blimbing seperti ini aku beli dengan harga Rp6.000, isinya 50 piece. Ini kalau aku ukur dengan air, volumenya adalah 75 ml. Langsung aja kita susun sebanyak 25 cup. Tuang larutan agar warna ungu ke dalam cup sebanyak 1 sendok makan. Tuang sampai 25 cup. Biarkan sampai padat selama 5 menit.
Setelah 5 menit, agar ungunya pun sudah padat seperti ini, langsung aja kita buat untuk lapisan selanjutnya. Ambil larutan susu, masukkan ke dalam wadah. Masukkan 1 sendok makan larutan susu ke dalam masing-masing cup, jadi cukup 1 sendok makan aja ya untuk tiap lapisnya. Biarkan sampai padat selama 5 menit. Setelah 5 menit, puding putihnya pun sudah padat ya, seperti ini sudah bukan air lagi, langsung aja kita buat untuk lapisan selanjutnya. Masukkan 1 sendok makan agar warna biru. Nah, ini agar warna birunya sudah mulai padat bagian atasnya ya, langsung aja kita aduk-aduk. Kemudian masukkan 1 sendok makan larutan agar biru tiap cupnya. Pastikan tiap larutan ini cukup untuk 25 cup. Biarkan padat selama 5 menit. Lapisan birunya sudah padat seperti ini, sekarang kita lanjut untuk lapisan berikutnya. Ambil larutan susu, masukkan ke dalam wadah. Nah, ini larutan susunya sudah mulai padat, langsung aja kita panaskan puding susu, cukup sampai hangat aja ya. Kalau sudah hangat, sudah cair seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian masukkan larutan susu ke dalam suatu wadah. Tuang 1 sendok makan larutan susu ke dalam tiap cup. Biarkan sampai padat selama 5 menit. Sudah padat seperti ini, sudah bukan air lagi. Sekarang kita lanjut untuk warna berikutnya. Siapkan agar warna hijau. Nah, ini agar warna hijaunya sudah padat ya, langsung aja sekarang kita panaskan agar hijaunya sampai mencair lagi. Kita panaskan cukup sampai hangat aja, jangan sampai mendidih ya. Nanti kita aduk-aduk. Kalau sudah hangat seperti ini, sudah mencair lagi, masukkan lagi ke dalam wadah. Masukkan 1 sendok makan agar hijau ini ke dalam cup sebanyak 1 sendok makan per cupnya. Biarkan sampai padat selama 5 menit. Setelah padat seperti ini, lanjut kita buat untuk lapisan selanjutnya. Ambil larutan puding susu. Nah, ini larutan puding susunya sudah mulai padat lagi, kita hangatkan lagi aja sampai mencair lagi. Kalau sudah hangat, matikan api kompornya. Kemudian masukkan secukupnya ke dalam wadah. Kemudian tuang sebanyak 1 sendok makan ke dalam cup. Jadi untuk tiap cupnya itu cukup 1 sendok makan ya untuk tiap warnanya. Biarkan sampai padat selama 5 menit. Setelah padat seperti ini, lanjut untuk warna berikutnya. Warna berikutnya adalah warna kuning. Nah, warna kuningnya sudah padat. Sekarang kita cairkan lagi. Warna kuningnya cukup hangat aja. Kalau sudah hangat seperti ini, matikan api kompornya. Kemudian pindahkan lagi ke dalam wadah. Masukkan larutan agar kuningnya ke dalam cup sebanyak 1 sendok makan. Biarkan sampai padat selama 5 menit. Setelah padat seperti ini, lanjut untuk warna berikutnya. Ambil larutan puding susu. Nah, ini kan udah padat lagi ya, kita hangatkan lagi sampai pencair lagi, matikan api kompornya. Kemudian masukkan secukupnya ke dalam wadah. Kemudian tuang 1 sendok makan larutan susu ke dalam cup. Biarkan sampai padat selama 5 menit. Sudah padat seperti ini, lanjut untuk warna selanjutnya. Warna selanjutnya adalah warna merah. Nah, warna merahnya ini sudah padat, langsung aja kita hangatkan kembali. Cukup sampai hangat aja ya, jangan sampai mendidih. Kemudian pindahkan lagi ke dalam wadah. Kemudian tuang 1 sendok makan larutan agar merah ini ke dalam tiap cupnya.
Biarkan sampai padat selama 5 menit. Sudah padat seperti ini, lanjut kita buat untuk larutan selanjutnya adalah puding susu. Larutan puding susunya sudah padat lagi, kita hangatkan lagi di api sedang aja ya. Kalau sudah hangat seperti ini, matikan api kompornya, pindahkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan larutan puding susu ini sebanyak 1 sendok makan tiap cupnya. Pastikan cukup ya untuk 25 cup. Jadi nuangnya jangan banyak-banyak, yang penting cukup untuk 25 cup. Biarkan padat selama 5 menit. Sudah padat seperti ini, lanjut kita buat untuk puding rasa coklatnya. Siapkan setengah bungkus agar rasa coklat kemasan 7 gram. Jadi untuk setengah saset ini adalah 3,5 gram beratnya ya. Atau bisa aja dikira-kira seperti aku seperti ini. Jadi untuk 3,5 gram itu adalah 1 sendok makan. Jadi bisa diraba-raba aja ya seperti ini. Kalau sudah terbagi dua sama rata seperti ini, masukkan ke dalam panci. Dan untuk agar sisanya bisa kita simpan aja ya. Sekarang kita tambahkan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh penuh coklat bubuk, aduk sampai tercampur rata. Masukkan 600 ml air, kemudian tambahkan 2 saset kental manis coklat. Aduk rata kembali. Sudah tercampur rata seperti ini dan bahannya pun sudah larut semua. Masak cukup sampai hangat dulu. Kalau sudah hangat seperti ini, siapkan 1 sendok teh tepung maizena. Larutkan dengan sedikit air. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, masukkan ke dalam adonan agar coklat. Sambil diaduk ya, kemudian masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya cukup berkurang. Kalau uap panasnya sudah cukup berkurang, langsung aja tuang ke dalam cup sebanyak 1 centong kecil penuh seperti ini. Tuang semua larutan coklatnya sampai selesai. Ambil buih yang ada di atas puding ini supaya hasilnya terlihat rapi dan cantik. Biarkan padat kurang lebih selama 2 jam. Puding coklat pelanginya sudah padat seperti ini, hasilnya cantik banget ya. Langsung aja kita tutup menggunakan tutup cup puding seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, puding Coko Pelanginya siap dinikmati atau dijual. Untuk jualan jangan lupa kita sediakan sendok puding seperti ini yang ukurannya kecil. Secara tampilan menarik banget ya puding Coko Pelangi ini, belum ada yang jual dan aku pun belum pernah lihat ya puding secantik seperti ini. Jadi teman-teman wajib banget cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Selain tampilannya menarik, teksturnya pun ini tuh padat ya teman-teman, bukan yang lembek gitu. Nah ini saat disendokin bener-bener padat gitu. Nah ini warnanya cantik banget ya, coklat dan pelangi. Dan rasanya pun Masya Allah super duper manis banget, kemudian lembut, enak banget pokoknya. Dan bagian pelanginya itu rasa leci ya, menarik banget. Dan dipadukan dengan coklat bener-bener enak banget. Nah ini bisa kita simpan dalam kulkas, dingin lebih nikmat lagi. Dari modal kurang lebih Rp27.300 jadi 25 cup, modal per cupnya jatuh di Rp1.092. Kita bisa jual 2 ribuan aja udah untung banyak banget, atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga berhasil, semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.